Hai semuanya, kembali lagi di Let's Baretri. Video ini aku bakal ngebahas TBR aku untuk di bulan Mei. Mungkin sedikit kejun juga ya, karena aku juga nggak yakin apa aku bisa menghabiskan buku ini di bulan Mei, karena belakangan ini cuma lagi sibuk banget, jadi speed reading aku tuh kayak agak slow down gitu loh. Dan mungkin ini masuknya ke Mei-June TBR. Nah, penasaran kan buku-bukunya apa aja yang pengen aku baca di bulan Mei dan June? Yuk langsung aja. Dan kebetulan di bulan Mei ini tuh emang lagi banyak ada Asian Readathon, karena bulan Mei ini adalah Asian American Pacific Island Heritage Month. Jadi banyak di Bookish Community itu merayakan Heritage Month ini dengan ngadain readathon. Salah satunya adalah Asian Readathon, dan aku juga mengikuti readathon itu. Walaupun sepanjang tahun 2021 ini dan tahun-tahun selanjutnya aku bakal selalu masukin at least 2 buku dari penulis Asia. Dan itu emang udah kayak goal aku sih, kayak reading goal aku di tahun ini gitu. Makanya sepanjang tahun ini aku pasti bakal selalu ada bacaan dari penulis Asia. Nah, kebetulan emang ini lagi ngadain Asian Readathon, jadi aku juga ikutan aja. Buku yang pengen aku baca di bulan Mei dan June itu adalah Sword of Kaigen, karyanya M.L. Wang. Buku ini tuh lumayan rame dibahas di Twitter terutama, dan beberapa di Bookstagram sih aku juga ngeliat, cuman bukan buku yang di-hype banget di Instagram. Itu tuh kayak jarang gitu lah, bukan kayak tipe-tipe buku yang kayak Kotar, kayak gitu, itu jarang banget diomongin. Dan aku tertarik baca buku ini karena satu, aku baca review orang-orang nih bagus banget gitu. Kalau kalian suka fantasi yang emang fokusnya itu banyak perang, terus world buildingnya bagus, coba deh baca Sword of Kaigen. Dan aku pun langsung tertarik, dan apalagi aku juga baca salah satu testimoninya yang ada di buku ini, bilang ini adalah perpaduan antara Poppy War, jadi kayak darkness-nya Poppy War, terus di mix combination sama Last Airbender. Terus kayak aku mikir, oke, itu aja udah langsung bikin aku tertarik untuk baca buku ini. Jadi ini menceritakan ada 2 karakter yang bernama Mamoru dan Misaki. Mamoru itu seorang cowok dan Misaki itu seorang cewek ya. Terus di Kaiganese Empire, jadi nama empire itu adalah Kaiganese, makanya Kaigen, Sword of Kaigen, jadi Kaiganese itu adalah empire-nya di buku ini. Si Mamoru ini tuh lahir dalam keluarga yang cukup terkenal, dengan turun-menurun itu memang dia ini udah terkenal keluarganya karena adalah seorang warrior. Jadi ini adalah warrior family. Si Mamoru juga udah ada tuntutan untuk melanjutkan sebagai warrior juga gitu. Mungkin menarik katanya sih di sini juga gak cuma ada peperangannya kayak The Poppy War, itu kan peperangannya juga lumayan brutal ya. Tapi politiknya pun ada di sini. Terus, dan kalau kalian suka cerita Asian inspired fantasy yang berdasarkan dari China dan juga Jepang, nah ini adalah buku yang mungkin perfect buat kalian kalau kalian tertarik. So far belum ada translationnya dalam bahasa Indonesia, karena ini pun juga kayak lebih kayak self-publish gitu bukunya, dan bukan buku yang diterbitkan oleh kayak penerbit luar yang terkenal gitu, jadi masih self-publish. Dan aku pun belinya itu di Amazon, yang dimana aku harus nunggu rame-rame ordernya supaya gak kemahalan beli bukunya. Selanjutnya, di TBR aku di bulan Mei dan June itu adalah This Violent Delights karyanya Chloe Gong. Ini tuh udah jadi TBR aku dari kapan tahu deh kayaknya, tapi kayak aku maju mundur buat baca bukunya. Pas bulan Maret kemarin sebenarnya aku pengen baca, tapi kayak I don't know, mungkin emang moodnya aku belum ada aja. This Violent Delights ini juga genrenya fantasi, young adult fantasy, dan ini juga salah satu novel yang gara-gara Bookstagram makanya aku beli, dan orang-orang juga reviewnya itu lumayan tinggi untuk This Violent Delights. Jadi This Violent Delights ini adalah sebuah retelling Romeo and Juliet. Kalau kalian tahu ceritanya Romeo and Juliet by William Shakespeare, itu kan emang udah terkenal banget ya. Agak tragis juga kan ceritanya, dan ini terinspirasi dari ceritanya Romeo and Juliet. Namun settingannya itu ada di Shanghai tahun 1920-an. Jadi kalian ngebayangin kayak perpaduan antara Romeo and Juliet lalu dicampur sama The Great Gatsby. Coba, itu kan menarik banget ya. Dan settingannya di Shanghai gitu. Jadi ini adalah salah satu buku dengan settingan yang lumayan fresh, jarang aku temukan. Fantasinya udah selesai untuk TBR-nya. Nah, selanjutnya ini adalah general fiction atau contemporary juga. Buku-buku yang pengen aku baca. Beberapa sih sebenarnya masih masuk ke crime mystery ya. Ada 2 buku yang masuk ke crime mystery, yaitu ada The Majesties, karyanya Tiffany Sao. Lalu ada Dial A for Aunties, karyanya Jessica Stanton. Dan 2 penulis ini adalah 2 penulis dari Indonesia yang
Dimana kalau Tiffany Shaw ini, setahu aku dia tinggalnya di Australia, dan Jessie Cousteau ini tinggalnya di Amerika. Dua karakter dari dua buku tersebut ini masih keturunan orang Indonesia, Chinese Indonesian, dan itulah alasan yang bikin aku tarik untuk baca buku ini. The Majesties dan Dial Air for Aunties, ini dua-duanya juga menceritakan pembunuhan juga, ada dibalut dengan komedi, khususnya untuk Dial A for Aunties. Nah, kalau untuk Dial A for Aunties ini menceritakan Madeline Chan, karakter utamanya, yang dimana dia itu kedapatan membunuh blind date-nya dia. Terus akhirnya dia ditelepon sama mamanya, dan mamanya pun akhirnya juga kayak ikutan panik. Akhirnya mamanya nelpon tante-tantenya untuk ngebantu nguburin atau ngumpetin itu jenazahnya si blind date-nya si Madeline yang udah dibunuh sama Madeline. Dan disitulah ceritanya mulai terbuka gitu. Dan katanya sih ini juga lumayan lucu, makanya aku tarik banget. Terus juga ini juga bakalan mau diadaptasi sama Netflix katanya. Selanjutnya, yang ada di list aku yaitu adalah Almond. Dan ini juga adalah salah satu buku yang emang pengen aku baca dari kapan tahu. Karena ini adalah buku yang sempat dibaca sama Namjoon dan juga Yoongi. Cuman aku belum sempat baca juga. Makanya aku nyempetin at least di bulan Mei atau Juni aku bisa baca buku ini. Dan yang terakhir itu adalah K-pop Confidential. Jadi ini aku juga nemu bukunya itu di Peri Plus pas lagi diskon kan. Aku tuh sempat baca berapa halaman di Kindle, sampelnya doang. Dan ini sebenarnya cuma nyeritain kehidupan apa ya, cerita tentang K-pop aja. Kayak misalnya si ceweknya ini pemeran utama itu jadi trainee, terus mereka akhirnya jadi K-pop idol, bla bla bla. Dan aku pengen tahu aja gimana penggambaran si penulis ini tentang K-pop gitu. Kan karena penulisnya setahu aku dia itu emang keturunan Korea tapi tinggal di Amerika. Aku makanya tarik perspektifnya dia terhadap kehidupan gemerlapnya K-pop gitu. Dan katanya sini juga bakal ada buku keduanya, sequelnya. Ini salah satu bacaan ringan karena nggak begitu tebel, cuman sekitar 300 halaman. Harusnya sih selesainya cepet ya. Semoga aku bisa baca ini secepatnya. Nah, itulah Mei dan Jun TBR aku. Lumayan banyak, lumayan agak ambisius juga sebenarnya list-listnya. Karena ada beberapa yang tebel-tebel juga. Semoga aku bisa menyelesaikan itu tepat waktu. Atau bahkan mungkin dalam Mei, aku bisa menyelesaikan semuanya, aku juga nggak tahu. Nah, kalian apa aja sih Mei TBR? Buku-buku apa aja yang ingin kalian baca di bulan Mei? Atau mungkin yang ingin kalian baca di bulan Juni? Langsung aja komen di bawah. Oke, terima kasih udah nonton sampai sejauh ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you guys on next video. Bye-bye.